Shalom teman-teman semua yang terkasih di Pindoman, Bina Doa dan Firman dari Bunda Kudus Keuskupan Surabaya. Kita bertemu kembali. Salam sejahtera, sehat selalu untuk Anda semuanya dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami sungguh bersyukur karena semua adalah kasih karunia-Mu. Dan biarlah pada kesempatan ini kami senantiasa mau memuji menyembah-Mu, karena kami percaya bahwa di dalam pujian, di dalam penyembahan Roh-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya di saat yang sulit ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami anak-anak-Mu yang datang padamu tidak akan Kau biarkan. Kau akan sertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman terkasih dari Pindoman. Video rekaman ini sengaja dibuat untuk Anda tentang iman dari Bunda Maria. Selamat menikmati dan selamat merenungkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama akan lebih mendalami lagi tentang iman kita dan tentunya iman Katolik. Nah,
karena bulan ini adalah bulan Mei, dan secara tradisi bulan Mei kita persembahkan, kita dedikasikan kepada Bunda Maria. Maka topik yang saya pilih secara khusus pada bulan ini, pada hari ini juga adalah tentang Bunda Maria. Kita akan lebih dalam lagi mengikuti siapa sih sebenarnya Bunda Maria. Siapa sebenarnya Bunda Maria, seorang perawan yang berasal dari Nazaret ini. Tentunya kita akan kembali melihat di kitab suci. Kita kembali kitab suci berarti kita harus kembali membuka bacaan Injil dari Injil Lukas. Kenapa Injil Lukas? Karena Injil Lukas adalah salah satu pengarang Injil yang banyak menulis tentang Maria. Dan ada banyak detail yang diberikan Lukas yang mungkin membantu kita mengerti lebih dalam siapa sebenarnya Bunda Maria itu. Mari kita buka Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, anak sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki yang pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Kata Maria kepadanya, "Sungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa detail yang menerangkan siapa Maria menurut Injil Lukas yang kita baca pada hari ini. Pertama, nama Maria pada waktu itu adalah sebuah nama yang sebenarnya sangat umum. Banyak dijumpai banyak wanita Israel pada abad pertama Masehi pada zaman itu yang menggunakan nama Maria. Di dalam Injil kita lihat ada beberapa Maria. Ada Maria dari Betania, saudaranya Marta. Ada Maria Magdalena. Sehingga untuk membedakan Maria satu dengan yang lain, biasanya ada atribut atau ada keterangan di belakang namanya. Sebagai contoh Maria Magdalena, yaitu Maria yang berasal dari kota atau desa Magdala. Atau Maria saudara dari Lazarus dan Marta. Maria dari Betani, Maria istri Kleopas. Dan sekarang kita juga punya namanya Maria dari Nazaret. Ya, Maria dari Nazaret. Maria dari Nazaret. Kemudian kita bertanya, kalau Maria itu dari kota Nazaret, Nazaret itu kota seperti apa? Kalau teman-teman sekarang berziarah ke Tanah Suci, dan teman-teman pergi ke kota Nazaret yang ada di Galilea. Galilea itu ada di utara Israel. Kalau teman-teman ke sana sekarang, kita akan melihat kota Nazaret adalah kota yang cukup besar.
penuh dengan orang, ya, penuh dengan aktivitas seperti layaknya kota-kota yang lain. Tetapi jika kita kembali ke zamannya Bunda Maria 2000 tahun lalu, kita akan menyadari bahwa Nazaret ini adalah sebuah desa yang sebenarnya sangat kecil. Mungkin hanya 20-30 keluarga saja. Sebuah desa kecil yang hanya muncul disebutkan di Perjanjian Baru. Kita tidak akan menemukan nama desa kecil ini di Perjanjian Lama. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ternyata Maria berasal dari sebuah desa yang kecil dan sebenarnya tidak penting atau tidak signifikan pada waktu itu dibandingkan dengan kota besar Yerusalem atau kota kelahiran Daud Bethlehem. Kota Nazaret sebenarnya tidak diperhitungkan. Maria adalah seorang gadis belia dan juga dari keluarga biasa-biasa saja dan mungkin dari keluarga miskin, dari tempat yang sebenarnya tidak terkenal, tidak ada apa-apanya. Kemudian Maria dikatakan adalah seorang gadis, ya, seorang gadis, seorang perawan. Biasanya perawan pada usia gadis pada usia 13, 14, 15 mereka akan sudah berkeluarga. Ini biasanya sudah menjadi tradisi dan menjadi adat pada waktu itu. Dan kita bisa melihat bahwa calon suaminya atau tepatnya yang akan menjadi suaminya adalah bernama Yusuf atau Joseph. Dia berasal, menurut keterangan dari Injil Lukas, dia berasal dari keluarga Daud, ya, keluarga Raja Daud. Dan diterangkan di sini dia bertunangan dengan Yusuf. Dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Kalau kita kembali lagi ke dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru ke zamannya Bunda Maria, kita akan mengetahui bahwa proses pernikahan, perkawinan, upacara pernikahan pada waktu itu sedikit berbeda dengan apa yang kita ketahui saat ini. Ada 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama disebutkan di sini sebagai pertunangan. Tetapi kata pertunangan sebenarnya kurang pas. Karena pertama kalau kita ada pertunangan, kita menghadiri pertunangan, calon mempelai belum menikah, mereka belum menjadi suami istri dan hanya bertukar janji dan mungkin bertukar cincin, tetapi tidak resmi mengikat keduanya. Keduanya masih bisa berpisah dan tidak apa-apa. Tetapi berbeda dengan waktu zaman Bunda Maria. Kenapa? Karena sebenarnya Bunda Maria sudah memasuki pernikahan tahap 1. Dalam bahasa Inggris disebut betrothal. Dan secara resmi Bunda Maria atau Maria ini sudah resmi menjadi istri dari Santo Yusuf. Tetapi bedanya apa? Dalam tahap 1 ini, dalam masa pertunangan ini, mereka tidak boleh dulu hidup bersama-sama layaknya suami dan istri. Ya, mereka di mata hukum sudah suami dan istri, tapi mereka belum tinggal bersama. Mereka harus menunggu 1 tahun, baru setelah 1 tahun kira-kira ya sang istri akan dibawa dalam prosesi dari rumah bapaknya ke tempatnya yang baru, tempat dari suaminya. Dan di sana di tempat suaminya akan ada pesta, bahkan bisa sampai 7 hari. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa perlu ada waktu 1 tahun, sekitar 1 tahun untuk tahap 1 dan tahap 2 ini. Jawabannya sebenarnya sangat praktis, karena Bunda Maria dan Yosef perlu mempersiapkan diri. Secara khusus Santo Yosef sebagai pihak laki-laki, sebagai suami, akan mempersiapkan pesta pernikahan yang besar dan meriah ini. Dan dia akan mempersiapkan tempat yang layak bagi sang istri. Jadi dibutuhkan kira-kira 1 tahun untuk persiapan dalam pernikahan tahap 2. Tapi ingat, ya, ini masih tahap 1. Bunda Maria ya jadi istri Santo Yusuf, tetapi belum ada hubungan atau relasi hubungan suami istri. Bunda Maria masih seorang perawan.
ya, perawan muda sekitar umur 13, 14, 15 tahun. Dan kita bisa lihat dari sini betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menemui seorang wanita, seorang gadis muda, seorang yang sangat sederhana, mungkin miskin, dari sebuah kota yang tidak terkenal, ya, kota yang sebenarnya, atau desa, kampung yang sebenarnya waktu itu tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan memilih Maria, seorang wanita sederhana, wanita miskin dari kota yang sebenarnya yang tidak diperhitungkan. Makanya Filipus dalam Injil Yohanes pernah berkata bahwa apakah ada yang baik dari desa Nazaret, karena memang kota ini tidak begitu penting, kota ini tidak begitu diperhitungkan. Lah, ini luar biasa karya Tuhan. Kenapa? Biasanya kita pikir di mata dunia orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang diberkati itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki power, memiliki kekayaan, memiliki pengaruh secara politik, memiliki banyak pengikut, memiliki banyak followers, ya, mengikuti banyak subscribers kalau di YouTube, ya, influencers. Tetapi tidak, ini bukan pilihan yang ditujukan oleh Tuhan. Tuhan Allah punya kriteria sendiri dalam memilih bunda bagi putranya. Ya. Kenapa ya? Apa kira-kira yang membuat Tuhan Allah memilih Bunda Maria? Dari sekian banyak, tentunya kita pun berpikir-pikir, kenapa dia yang dipilih? Kenapa nggak yang lebih kaya? Kenapa nggak yang lebih berpengaruh? Kenapa nggak dari keluarga bangsawan? Tetapi Bunda Maria yang sangat sederhana. Ya, kenapa bahkan Bunda Allah pun mengutus malaikatnya Gabriel. Dan menurut tradisi Katolik dan juga tradisi Bapak Gereja, Gabriel ini adalah salah satu dari malaikat agung. Di kitab suci disebutkan ada 3 malaikat agung. Ada Michael, ada Rafael, dan ada Gabriel. Dan Gabriel ini siapa sih? Ya, malaikat yang sebenarnya melayani Tuhan, ya, malaikat yang melayani Tuhan. Kalau kita baca Lukas 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, ya, melayani Allah. Tetapi kalau kita lihat lebih detail lagi siapa identitas Gabriel ini, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunaninya, sebenarnya kata melayani Allah kurang pas. Kalau dalam bahasa Inggris, I am Gabriel, the one who stood before the Lord. Aku adalah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Menurut tradisi gereja dan juga tradisi di kitab suci, malaikat itu ada tingkatannya. Ya, semakin tinggi tingkatannya berarti dia semakin dekat dengan Tuhan. Ya, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin rendah berarti dia semakin jauh dari Tuhan posisinya. Nah, ini Gabriel. Gabriel ini berdiri di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana posisi Gabriel sebenarnya paling dekat dengan Tuhan? Dia berarti malaikat yang sangat memiliki posisi tinggi. Bahkan mungkin yang salah satu posisi yang paling tinggi. Dan bagaimana Tuhan mengutus malaikat yang paling tinggi, ya, mengutus malaikat yang paling tinggi untuk berjumpa, memberikan kabar kepada Bunda Maria, seorang wanita sederhana dari sebuah desa yang tidak terkenal, dan kita tidak tahu sebenarnya siapa ini Bunda Maria kalau kita bandingkan dengan wanita-wanita penting lainnya pada masa itu. Tapi Tuhan mengutus salah satu malaikat yang paling penting. Dan kita lihat bagaimana Gabriel menyapa Bunda Maria. Ya, Gabriel menyapa Bunda Maria dengan kata salam.
engkau yang dikaruniai. Kalau dalam uh, bahasa Inggrisnya adalah Hail full of grace, dan itu lebih tepat menurut saya. Salam engkau yang penuh dengan berkat, ya, engkau yang penuh dengan rahmat sebenarnya. Seperti kita doakan di doa Salam Maria penuh rahmat, ya. Dan kita lihat sebenarnya kata salam juga kurang tepat, ya. Sebenarnya yang lebih tepat terjemahannya adalah rejoice, kaire dalam bahasa Yunani, bersukacitalah, ya. Dan bagaimana malaikat yang paling agung saat berjumpa dengan Maria, dia mengabarkan dengan penuh sukacita. Bersukacitalah Maria, karena engkau penuh rahmat, karena engkau sudah dipilih Tuhan untuk menjadi bundanya. Nah, menjadi bunda dari Sang Putra Allah. Tapi permasalahannya, Maria tahu, ya, bahwa dia belum hidup satu rumah dengan Yusuf. Dan kemudian malaikat Gabriel menyatakan bahwa dia akan mengandung. Nah, ini kalau kita lihat dalam konteks saat itu, sebenarnya ini bukan kabar sukacita buat Maria. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang wanita yang hamil di luar nikah atau hamil karena berzina lebih tepatnya, menurut hukum Taurat itu bisa dijatuhi hukuman mati dengan dirajam. Jadi Maria mengetahui benar konsekuensinya jika dia menerima kabar sukacita ini, menerima panggilannya untuk menjadi bunda Allah, menjadi bunda putra Allah. Bahwa dia mengandung di luar pernikahan atau dia mengandung dalam kondisi zina karena bukan anaknya Yusuf, dia harus siap-siap untuk dikucilkan. Tidak hanya dikucilkan, bahkan ada kemungkinan dia akan dirajam. Ini konsekuensi yang sebenarnya bukan main, nyawa dipertaruhkan. Kok bisa-bisanya ya Gabriel bilang bersukacitalah, ya, bergembiralah. Makanya disebut sebagai peristiwa gembira, kabar sukacita. Tapi kalau dari kita berada di posisi Maria, sebenarnya ini bukan kabar sukacita. Ini bisa menjadi kabar malapetaka. Tidak mudah untuk menjadi seorang wanita pada zaman itu, apalagi ketahuan hamil di luar nikah atau karena berzina. Maria bisa saja dirajam. Dan Maria waktu itu bingung. Kok bisa seperti ini? Saya belum bersuami, atau tepatnya saya belum berhubungan dengan suami saya. Saya masih seorang perawat. Kemudian malaikat Gabriel menerangkan bahwa kuasa Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan karena itu kekuatan Allah yang bekerja padamu. Tentunya kalau kita juga dalam posisi Maria, kita tidak akan mengerti apa-apa. Apakah mungkin ini terjadi pada kita? Terjadi pada saya, pada Maria? Karena memang dalam kitab suci sebelumnya, dalam perjanjian lama tidak pernah ada seorang wanita yang hamil tanpa suami. Seorang wanita yang hamil tanpa suami. Biasanya mukjizat Tuhan terjadi pada seorang wanita yang bersuami tetapi kesulitan mendapatkan anak. Mereka mendapatkan mukjizat yaitu mengandung saat hari tua mereka. Awalnya mereka disebut mandul, tetapi kemudian Tuhan berkarya sehingga mereka bisa hamil di hari tua mereka. Ya, tetap ada suami, peran suami. Tapi ini luar biasa, sesuatu hal yang baru dan hanya terjadi pada Bunda Maria. Tapi Maria tahu konsekuensinya. Belum tentu semua orang percaya dengan yang dia katakan. Oh, malaikat datang dan bilang saya akan mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Gak ada yang percaya, ya. Gak ada yang percaya. Dan ini resiko yang harus dihadapi Maria. Ya, coba kalau teman-teman pulang ke rumah dan bilang,
ke orang tua waktu muda ya, Bu, Pak, saya hamil. Wah, orang tua pasti kaget. Siapa ayahnya? Siapa ayahnya? Wah, ayahnya adalah Bapa di surga. Ini lahir mengandung karena kuasa yang Roh Kudus. Pasti orang bilang Anda itu sedang sakit jiwa ya. Anda itu sedang mabuk ya, tidak sadarkan diri. Nah, ini juga resiko yang akan dihadapi Bunda Maria. Apalagi kalau benar Bunda Maria hamil, ya bisa jadi dia akan dikucilkan, bahkan akan kehilangan nyawanya. Ini konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi Bunda Maria. Dan tentu saja kalau kita lihat ya, kita lihat hidup Bunda Maria setelah mendapatkan Yesus ya, menjadi Bunda Yesus, kehidupan Bunda Maria pun tidak menjadi gampang. Bahkan menjadi semakin sulit, penuh dengan penderitaan. Baru melahirkan ya, saat dia melahirkan, dia harus melahirkan di kandang domba di sebuah gua. Bagaimana proses ini bisa berbahaya? Banyak kuman, bisa terjadi infeksi segala macam. Ya, bisa menimbulkan sakit, infeksi dan bahkan kematian bagi Bunda Maria. Dan setelah itu mereka harus mengungsi secepatnya ke Mesir, dikejar-kejar oleh tentara dari Herodes. Dan kemudian waktu kembali situasi sudah damai, dia harus kehilangan Yesus di bait Allah. Bagaimana dia was-was kehilangan anak yang dicintainya. Kemudian Yesus bilang apa? Pada Bunda Maria, kenapa engkau mencari aku? Ini adalah rumahku bersama dengan Bapa. Ya, bagaimana jawaban Yesus? Kalau kita jadi orang tua Yesus pasti sangat menyakitkan. Kok jawabannya seperti ini? Kurang ajar sekali ya. Dan kemudian dia mengikuti Yesus dalam perjalanan hidupnya, dan yang paling menyakitkan adalah dia akan melihat anak kesayangannya sendiri disalibkan. Dia sudah kehilangan Yusuf, meninggal duluan, ya. Kemudian dia akan melihat anaknya sendiri disalibkan, tidak berbeda dengan penjahat, disalibkan seperti layaknya binatang. Bagaimana dia menerima tubuh Yesus di pangkuannya, melihat jenazah anaknya sendiri. Ini adalah perjalanan Bunda Maria, perjalanan yang akan dialaminya karena dia memilih untuk menerima Yesus di dalam hidupnya. Walaupun Bunda Maria tidak mengerti, Bunda Maria tidak paham ya, tetapi apa jawaban Bunda Maria kepada malaikat Gabriel? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bunda Maria tidak mengerti. Bunda Maria tahu konsekuensi dan bahaya yang akan dialami, tetapi jawaban Bunda Maria luar biasa. Sesungguhnya terjadilah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Bunda Maria mengatakan, ya, terjadilah padaku menurut perkataan. Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam bahasa Yunaninya, ya, kalau konteks bahasa Yunaninya, sebenarnya Bunda Maria sebenarnya bukan hanya pasrah menerima. Bunda Maria bukan sekedar, ya sudahlah, ini perintah Allah, jalani saja. Atau Bunda Maria tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini Tuhan sendiri yang memerintahkan. Kalau saya menolak, saya bisa dikutuk. Ya, tidak seperti itu. Kalau teman-teman lihat konteks bahasa Yunani yang dipakai oleh Bunda Maria, sebenarnya Bunda Maria tidak hanya menerima dengan pasrah, ya, tidak menerima dengan pasrah, tapi menerima dengan aktif, menerima dengan penuh harapan, menerima dengan penuh hasrat untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana Bunda Maria ingin agar kehendak Tuhan sungguh terjadi dalam hidupnya. Bahwa dia pun bekerja sama, berpartisipasi secara aktif agar rencana Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kita lihat kalau kita belajar sekarang iman Maria. Iman Maria adalah iman yang penuh dengan sukacita. Iman yang penuh harapan. Iman yang aktif untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dia tahu
Bunda Maria tahu bahwa dia tidak mengerti secara penuh ini bagaimana. Dia tahu bahwa banyak hal akan tidak sesuai dengan rencananya. Dia pengen menikah, membangun keluarga, ya menjadi wanita yang baik dengan suaminya, punya anak banyak mungkin, ya. Nah, tapi itu tidak terjadi. Itu bukan rencana Allah. Rencana Allah dia akan menjadi ibu Yesus. Dan menjadi ibu Yesus berarti penuh penderitaan karena berjalan di jalan salibnya. Tapi apa? Kita lihat luar biasa iman dari Bunda Maria. Iman yang penuh harapan, iman yang penuh sukacita, iman yang penuh kesetiaan, iman yang memungkinkan karya Allah sungguh terjadi secara penuh di dalam hidupnya. Teman-teman yang terkasih, kita belajar dari Bunda Maria. Apakah kita juga memiliki iman seperti Bunda Maria? Iman yang saat kita tidak tahu dengan rencana Tuhan, kita tahu rencana Tuhan juga mungkin membawa ketidakpastian dalam hidup kita. Kita tahu mungkin rencana Tuhan membawa kesulitan di dalam hidup kita, mendapatkan pergulatan di dalam hidup kita. Apakah kita memiliki iman, percaya bahwa ini adalah yang terbaik buat kita? Dan tidak hanya iman yang memiliki penuh kepercayaan, penuh harapan, tetapi iman yang sungguh aktif, berpartisipasi membangun kehendak Allah di dalam hidup kita. Ada bedanya iman yang sekedar pasrah, ya. Ada bedanya iman yang sekedar pasif menerima, ya sudahlah, submisif, ya. Tetapi ada iman yang aktif, iman yang penuh harapan. Dan inilah yang diajarkan Bunda Maria kepada kita semua. Dan ini menjawab pertanyaan saya di awal, kenapa Bunda Maria yang dipilih? Karena Tuhan tahu Bunda Maria punya iman yang penuh harapan, penuh aktif, ya, penuh kebahagiaan, penuh sukacita, harapan yang membuat kehendak Allah sungguh terjadi dengan penuh. Ini undangannya bagi kita semua menjadi seperti Bunda Maria, memiliki iman seperti Bunda Maria. Ya, ikut Yesus itu tidak mudah, karena ikut Yesus berarti ikut jalan salibnya. Tapi kalau kita punya iman seperti Bunda Maria, kita pun pasti sukacita. Kita pun melihat bahwa penderitaan, kesulitan yang kita alami adalah jalan menuju kebangkitan. Dan rencana Allah adalah baik, adalah sempurna, adalah yang terbaik bahkan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada bulan Maria ini kita bersama-sama memohon kepada Tuhan untuk menganugerahkan iman seperti Bunda Maria, supaya kita pun dapat melaksanakan kehendak Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat, dan dengan penuh keaktifan berpartisipasi, sehingga rencana Tuhan sungguh terjadi di dalam hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.